Hai guys, selamat datang kembali di channel Indonesia Belajar. Video ini merupakan bagian dari video berseri bertema belajar cloud computing dengan AWS atau Amazon Web Services. Dalam bahasa Indonesia, istilah cloud computing ini juga dikenal sebagai komputasi awan. Pada video kali ini, kita akan mempelajari cara untuk membuat paket pada Amazon S3. Yuk kita mulai sesi pembelajaran kita. Oh ya guys, sekadar mengingatkan, bagi kalian yang belum subscribe di channel Indonesia Belajar ini, pastikan kalian untuk subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya. Karena di tiap minggunya kami akan selalu mengupload video-video tutorial terbaru terkait dunia IT. Jadi pastikan kalian untuk stay tune terus di channel Indonesia Belajar ini. Sebelum kami memulai sesi panduan, pertama-tama kami ingin memberikan informasi singkat terkait Amazon S3. S3 merupakan kependekan dari Simple Storage Service. Sesuai dengan namanya, S3 menawarkan layanan cloud storage. AWS sendiri memiliki berbagai macam layanan cloud storage, dan S3 merupakan layanan cloud storage yang paling populer karena memang dapat diandalkan. S3 dapat dijadikan pilihan yang sangat baik, terutama sekali untuk menyimpan file yang sifatnya statis. Nah, pada video kali ini kita akan bersama-sama mempelajari langkah untuk membuat paket pada Amazon S3. Di sini pertama-tama kami sudah login terlebih dahulu dengan menggunakan AWS account yang kami miliki. Bagi kalian yang belum memiliki AWS account, kalian bisa melakukan proses sign up. Pada deskripsi video, kami juga akan menyertakan link untuk melakukan akses dan juga sign up AWS account. Setelah melakukan sign up, kalian akan mendapatkan free credit dari AWS untuk mencoba berbagai layanan yang ditawarkan oleh AWS selama 1 tahun. Atau bagi kalian yang berstatus mahasiswa dan kampus kalian sudah tergabung dalam program AWS Educate, kalian dapat memanfaatkan account AWS Educate yang kalian miliki untuk mencoba beberapa layanan yang ditawarkan oleh AWS. Nah, kali ini kita akan mempelajari S3 ya. Nah, S3 itu bisa diperoleh dari sini. Kita pilih dulu Services, lalu kita tinggal pilih saja di menu Storage ini. Seperti kami sampaikan sebelumnya, S3 ini merupakan bagian dari Cloud Storage yang ditawarkan oleh AWS. Dan terkait Cloud Storage, sebenarnya AWS tidak hanya memiliki S3, ada beberapa layanan lainnya. Tetapi untuk sesi pembelajaran kita kali ini, kita akan berfokus pada S3. Kita pilih S3 di sini. Nah, di sini kita dihadapkan pada halaman dashboard untuk S3. Langkah pertama yang bisa kita lakukan di sini adalah membuat bucket. Di sini kita tinggal pilih saja tombol Create Bucket. Bucket atau secara harafiah berarti ember dalam bahasa Indonesia, ini memiliki peran sebagai wadah yang akan kita gunakan untuk menampung beberapa objek atau files. Sebagai pemilik akun AWS, kita diizinkan untuk membuat bucket sejumlah 100 bucket maksimum. Lalu terkait dengan kapasitas penampungan, Amazon S3 memiliki kapasitas daya tampung yang bisa dibilang unlimited. Batasan hanya terdapat pada ukuran file saja, di mana untuk satu file ukuran maksimumnya adalah 5 TB. Atau dengan kata lain, kita tidak memungkinkan untuk memiliki sebuah file yang ukurannya lebih besar dari 5 TB. Tetapi kapasitas dari bucket itu sendiri itu bisa terbilang unlimited. Artinya kita boleh-boleh saja untuk meletakkan 10 buah file di mana setiap filenya memiliki ukuran 4 TB. Atau dengan kata lain, kita menempatkan 10 buah files dengan total kapasitas 40 TB pada bucket kita. Dan itu akan tetap dapat ditangani dengan baik oleh Amazon S3. Nah, di sini perlu kami tekankan sekali lagi bahwa limitasi yang ada itu pada ukuran satu filenya atau ukuran tiap filenya, di mana setiap file memiliki ukuran maksimum 5 TB. Oke, kita akan lanjut ke proses pembuatan bucket di sini, ya. Di sini akan dibagi menjadi 4 step ya, atau 4 langkah, di mana step pertama ini terkait dengan name and region. Untuk name di sini kita diminta untuk menspesifikasikan bucket name. Nah, di sini ada hal yang perlu diperhatikan. Bucket name ini memiliki syarat yaitu globally unique. Artinya, ketika seseorang sudah menggunakan bucket name dengan nama tertentu,
maka pengguna lain tidak boleh menggunakan bucket name dengan nama yang sama. Untuk sesi pembelajaran kita kali ini, kita akan memberi nama bucket kita belajar. Belajar, ya. Untuk region-nya kami pilih yang default saja, yaitu US East North Virginia. Lalu terkait dengan setting pada bucket kita, ya, andai kata kita sudah pernah membuat bucket sebelumnya dan sudah memiliki setting, kita bisa mengkopikan setting tersebut ke bucket yang ada di sini. Tetapi untuk kasus kami kali ini, kami belum pernah memiliki bucket sebelumnya, oleh karenanya tidak ada setting yang bisa kita kopikan di sini. Nah, selanjutnya kita akan melangkah ke tahap yang kedua, yaitu configure options. Nah, ternyata bucket name belajar ini sudah exist atau sudah digunakan oleh orang lain. Oleh karenanya di sini kami tidak bisa menggunakan bucket name belajar. Kita akan ganti menjadi belajar ID, semisal. Kita coba next lagi, semoga belum dipakai orang di sini. Ya, oke, di sini kita bisa menggunakan belajar ID. Nah, saat ini kita sudah berada pada langkah yang kedua, yaitu configure options. Terdapat beberapa options yang bisa kita atur di sini. Salah satunya adalah versioning. Kalau kita centang di sini, ya, maka secara otomatis bucket kita akan memiliki versioning system. Bisa kita lihat di sini ya. Di sini ada keterangan keep all versions of an object in the same bucket. Nah, di sini ada hal lain yang perlu kami tekankan nih guys. Dalam Amazon S3 dan juga kaitannya dengan buckets, nanti ada istilah yang dikenal dengan nama object. Object ini pada dasarnya akan mengacu pada file. Atau dengan kata lain, setiap kali kita berbicara soal objects dalam kaitannya dengan S3 buckets, maka objects ini akan mengacu kepada file. Lalu kita lihat opsi berikutnya adalah server access logging. Nah, di sini juga tersedia layanan untuk melakukan logging terkait dengan server access. Di sini ada keterangannya, ya, log request for access to your bucket. Nah, artinya setiap kali terjadi request ke bucket yang kita miliki, maka kita punya opsi untuk melakukan logging atau pencatatan terhadap akses ke bucketnya. Nah, untuk sesi pembelajaran kali ini, ya, kami tidak aktifkan dulu, ya. Tetapi kalau kalian memang membutuhkan untuk mendata, ya, akses ke bucket yang kalian miliki, ada baiknya kalian untuk memilih opsi yang ini. Lalu berikutnya, ini terkait dengan teks, ya. Kita bebas bisa menambahkan teks apapun juga yang kita inginkan di sini. Dan pemanfaatan dari teks ini juga sebenarnya mirip dengan pemanfaatan teks pada EC2 instance. Nah, di sini sebagai contoh untuk key-nya kita beri saja pengelola, ya. Lalu value-nya adalah Indonesia belajar. Oke, di sini I-nya huruf besar. Oke, seperti itu, ya. Kalau kita mau menambahkan teks tambahan, ya kita bisa pilih pilihan yang add another. Tetapi untuk sesi pembelajaran kita kali ini, kita cukupkan saja dengan menggunakan satu tag di sini. Nah, pilihan berikutnya ini terkait dengan object level logging. Kita baca keterangannya di sini. Record object level API activity using AWS CloudTrail for an additional cost. Nah, di sini ada tawaran layanan yang lain, yaitu dengan memanfaatkan AWS CloudTrail. Nah, layanan yang ditawarkan oleh AWS CloudTrail ini adalah untuk melakukan logging, ya, atau pendataan atau pencatatan di level object. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah AWS CloudTrail merupakan layanan terpisah yang tentunya juga menawarkan pricing scheme yang berbeda. Artinya, kalau kita mengaktifkan ini, maka ada additional cost atau pembiayaan tambahan. Jadi ada baiknya kalian harus hati-hati juga dengan layanan yang ada di sini. Nah, untuk sesi pembelajaran kita kali ini, object level logging-nya tidak kami aktifkan dulu. Opsi berikutnya yang bisa kita pilih adalah default encryption. Nah, kalau kita baca keterangannya di sini, ya, automatically encrypt objects when they are stored in S3. Ya, kembali kami tekankan ya, setiap kali kita berbicara mengenai objects di sini dalam kaitannya dengan S3 bucket, itu berarti berbicara mengenai file. Nah, kalau kita aktifkan pilihan ini, maka setiap file atau setiap objects yang kita tempatkan di dalam S3 akan di-encrypt nantinya. Oke, tapi untuk sesi pembelajaran kita kali ini, kita tidak pilih dulu. Lalu kalau kita scroll down di sini, ya, di sini juga ada layanan tambahan, yaitu layanan ditawarkan oleh CloudWatch. Nah, layanan ini nantinya digunakan untuk melakukan monitoring, ya, monitor request in your bucket for an additional cost. Nah, di sini untuk melakukan monitoring request ke bucketnya. Nah, kembali ya, ini merupakan layanan lain yang ditawarkan oleh AWS
Dan kita harus hati-hati nih, karena ini juga akan menimbulkan atau memunculkan cost tambahan atau pembiayaan tambahan. Dan untuk sesi pembelajaran kita kali ini, ya kita tidak pilih dulu. Selanjutnya kita next saja di sini ke tahapan berikutnya, yaitu set permission. Nah, by default, set permission-nya adalah block all public access. Artinya, setiap file ataupun setiap objek yang kita tempatkan dalam S3 bucket, by default itu tidak diizinkan untuk diakses secara publik. Nah, untuk saat ini kita biarkan seperti ini dulu saja. Kita next di sini. Dan sekarang kita sudah memasuki tahapan keempat, yaitu tahapan untuk melakukan review. Ya, kita review terlebih dahulu. Kalau semuanya sudah oke, kita bisa lanjutkan dengan create bucket di sini. Nah, itu adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk membuat suatu S3 bucket. Nah, di sini bisa kita lihat ya guys, kita sudah memiliki bucket di sini dengan nama belajar ID. Kita bisa klik bucket kita di sini. Nah, selanjutnya kita tinggal isi bucket kita dengan objek atau dengan file. Oke, di sini pertama-tama kami akan persiapkan dulu filenya. Ya, kami buka dulu file manager di sini. Dan kami akan siapkan sebuah file ya. Sebagai contoh, kami akan buat sebuah file teks di sini. Kita beri nama saja coba.txt. Oke, lalu file teksnya kita coba edit di sini ya. Kita edit file teksnya. Kita beri tulisan sederhana saja, semisalkan 1 di sini. Lalu file teksnya kita save ya. Oke, kita close dulu. Kita save. Oke. Nah, berarti di sini kita memiliki sebuah file teks dengan nama coba.txt yang isinya adalah 1 ya, atau tulisan 1 di sini. Oke. Kalau sudah, kita coba upload ya file teks ini ke S3 bucket kita. Nah, cara untuk mengupload file ke S3 bucket sih sebenarnya cukup sederhana. Di bagian kiri atas di sini ada tombol upload ya, kita tinggal pilih saja. Lalu kita pilih add files di sini. Selanjutnya kita tinggal arahkan saja ke file yang ingin kita upload. Nah, untuk kasus kita kali ini, kita mau mengupload file coba.txt. Kita pilih open ya, lalu next di sini. Lalu next lagi, ya, kita akan gunakan yang default saja. Kita next lagi. Kita next lagi di sini. Oke, proses upload sedang berjalan. Dan ini dia. Ya, ini adalah file yang sudah diupload ke S3 bucket yang kita miliki. Kalau kita buka di sini, ya. Lalu kita pilih open. Nah, bisa kita lihat di sini ya guys, filenya itu berisi suatu teks yaitu 1. Kita close dulu ya. Selanjutnya kita akan lakukan modifikasi pada local file di komputer kita. Kita edit lagi filenya. Kali ini kita akan tambahkan teks 2 di bawahnya. Oke, kita save di sini. Kita close. Berikutnya kita akan upload ulang. Oke, kita pilih upload lagi di sini. Add file ya. Kita upload ulang. Open, next, next di sini, next lagi, upload. Oke, selanjutnya kita modifikasi lagi file di lokal kita. Kita open di sini, ya, lalu kita edit lagi. Kali ini ditambahkan dengan teks 3, lalu diikuti dengan hello spasi world. Lalu kita save, kita close di sini. Selanjutnya kita akan upload lagi. Add files di sini, coba.txt, open ya, next, 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 upload. Proses upload sedang berjalan dan sudah selesai. Nah, di sini mungkin kalian bertanya-tanya ya, kenapa kita melakukan beberapa modifikasi, lalu setiap selesai melakukan modifikasi kita upload filenya ke S3 bucket. Nah, di sini sebenarnya kami ingin mendemokan efek dari versioning. Kita coba buka lagi sekarang filenya, ya, coba.txt kita buka. Nah, di sini kalau kita lihat ya, ada tulisan latest version. Oke, kalau kita open di sini, ya berarti kita membuka yang latest version. Di mana kondisinya adalah 1, 2, 3, hello world. Kita close dulu, ya. Tetapi kalau kita klik di sini, ya, kita bisa melihat nih guys, ya, beberapa versi-versi sebelumnya. Semisal kalau kita butuh untuk kembali ke versi yang paling awal atau versi pertama, kita tinggal klik aja di sini. Oke, kalau kita klik open di sini,
Nah, ini dia. Yang ini adalah versi awal, di mana hanya terdapat satu teks, yaitu 1 di sini. Lalu kita close, dan andai kata kita butuh untuk mengakses versi yang kedua, ya, kita cukup klik aja di sini. Kita open lagi. Nah, ini dia. Ya, kita memperoleh versi yang kedua. Nah, ini merupakan fasilitas versioning atau built-in versioning system yang sudah terdapat pada S3 Bucket. Dan versioning semacam ini tentunya bisa jadi sangat-sangat bermanfaat sekali bagi kita. Keberadaan versioning system memungkinkan kita untuk melakukan proses rollback, ya, atau kembali ke versi sebelumnya. Oke, seperti itu. Ya, ini terkait dengan versioning, harapannya bisa dipahami ya guys. Lalu berikutnya kami juga akan coba demokan bagaimana mekanisme untuk melakukan sharing file dengan menggunakan S3 Bucket ini. Nah, kalau kita lihat di sini ya, di local directory kami, atau di local machine kami sudah memiliki suatu file dengan nama cv.pdf. Kalau kita buka di sini, ya, ini merupakan, atau isinya adalah berupa CV, ya, atau sebuah kurikulum vitae di sini. Nah, CV ini mau kita upload ke S3 Bucket. Ya, caranya mudah ya, sama seperti tadi. Kita upload di sini, lalu kita pilih CV-nya. cv.pdf. Lalu kita open di sini, kita next, 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 upload. Nah, ini adalah CV-nya. Ya, kalau kita klik di sini dan kita open, kita bisa akses CV kita di sini. Oke. Nah, di sini semisal ya kita dihadapkan pada suatu kebutuhan untuk melakukan sharing file CV ini ke rekan kerja kita. Atau dengan kata lain, kita mau menjadikan file CV ini menjadi publicly accessible. Nah, bagaimana caranya? Ya, caranya cukup sederhana sebenarnya. Di sini ada 2 tahapan yang harus dilakukan. Nah, tahapan pertama adalah pastikan posisi kita ada di S3 Bucket-nya. Ya. Dalam hal ini, S3 Bucket kami adalah belajar ID. Lalu kita pilih bagian permissions. Nah, seperti kita ketahui bahwa by default, suatu kita membuat suatu S3 Bucket, kondisi permission-nya adalah block all public access. Artinya tidak memungkinkan adanya akses publik ke resources ataupun ke objects yang kita tampung ke dalam S3 Bucket kita. Nah, ini harus kita edit dulu nih guys ya. Caranya tinggal pilih saja tombol edit di sini, lalu kita untick di sini ya, atau uncheck. Selanjutnya kita save di sini. Nah, di sini kita dihadapkan pada pop-up message yang intinya untuk melakukan konfirmasi. Updating the block public access bucket settings will affect this bucket and all objects within. This may result in some objects becoming public. Ya, tapi karena di sini kan kasusnya kita memang ingin menjadikan sebagian dari objek kita public, maka kita coba confirm ini. Ya, caranya cukup ketikkan confirm. Oke, kalau sudah, kita tinggal klik tombol confirm yang ada di sini. Oke, ini cukup aneh ya. Di sini muncul unexpected error. Kita coba klik save lagi di sini. Kita coba confirm ulang. Lalu kita klik confirm. Oke, harusnya sudah oke. Kita coba lihat saja di sini. Kita kembali lagi ke bagian overview. Nah, kalau tadi merupakan step pertamanya, step untuk mengatur permission di tingkat buckets. Lalu, step kedua adalah kita mengatur permission di tingkat filenya atau di tingkat objeknya. Caranya kita tinggal klik kanan saja, lalu pilih opsi Make Public. Ya, tinggal diklik Make Public-nya. Kalau sudah, ya kita konfirmasi dengan menekan tombol Make Public di sini. Oke, kalau sudah, ya langkah berikutnya adalah kita akan coba akses CV kita dengan menggunakan web browser. Nah, untuk lebih meyakinkan, di sini kami akan buka web browser kedua. Oke, ini adalah web browser kedua kami. Nah, file cv.pdf ini dapat diakses dengan cara seperti ini, guys. Pertama-tama kita panggil dulu nama bucketnya. Ya, dalam hal ini adalah belajar ID. Belajar ID. Lalu diikuti dengan dot. Oke. Lalu diikuti dengan S3. Lalu diikuti dengan dot lagi. Lalu diikuti dengan Amazon aws.com. Langkah berikutnya tinggal diikuti dengan slash, lalu diikuti dengan nama filenya. Dalam hal ini adalah cv.pdf. Lalu enter. Oke, nah ini dia ya. CV-nya sudah bisa kita akses sekarang. Oke. Bagaimana guys? Bisa dipahami ya langkahnya ya?
Nah, ini adalah tahapan yang bisa kita lakukan untuk menjadikan file ataupun objek yang kita tampung dalam S3 bucket kita menjadi publicly accessible. Nah, di sini kami perlu review sekali lagi ya guys. Jadi, untuk menjadikan suatu objek atau suatu file agar bisa diakses secara public, langkah pertama adalah kita atur dulu permission pada bucketnya. Lalu langkah kedua, kita jadikan file atau objeknya make public ya. Nah, sekarang kebalikannya nih guys, andai kata file cv.pdf ini tidak lagi ingin kita jadikan public dan ingin kita kembalikan sebagai private access. Caranya bagaimana? Ya, caranya cukup klik saja filenya ya atau objeknya, lalu kita pilih ke bagian permission ya. Berarti di sini adalah permission di tingkat file nih guys atau di tingkat objek. Nah, di sini kita lihat ya ada public access. Public access-nya untuk group everyone, read-nya adalah yes. Nah, ini yang harus kita ubah guys. Kita tinggal klik dulu saja. Ya, read objeknya kita lepas di sini. Lalu kita save ya. Nah, kalau sudah demikian bisa kita lihat nih ya, public access everyone, read objeknya menjadi strip di sini ya. Nah, sekarang si cv.pdf-nya sudah tidak bisa lagi diakses secara public. Kita akan coba buktikan ya guys. Di sini, oke, kita coba refresh sekarang. Nah, ini dia. Ya, sekarang statusnya sudah menjadi access denied. Nah, bagaimana guys? Cukup mudah ya cara untuk menjadikan suatu objek menjadi public dan juga untuk mengembalikannya lagi menjadi private. Nah, demikian video panduan untuk membuat bucket pada Amazon S3. Semoga pembahasan dalam video ini dapat membantu kalian yang sedang mempelajari cloud computing berbasis AWS. Pastikan juga untuk terus mengikuti video-video tutorial lainnya di channel ini. Bagi kalian yang tertarik untuk berdiskusi lebih lanjut terkait AWS, kalian dapat bergabung dengan grup Telegram AWS User Group Indonesia. Link untuk bergabung juga akan kami sertakan pada deskripsi video di bawah ini. Oke guys, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe tentunya, karena ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghasilkan video-video tutorial berkualitas lainnya. Salam Indonesia Belajar, banyak belajar biar bisa bantu banyak orang.